Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi dan dampaknya. Jadi perhatikan soal-soal di modul kamu dan perhatikan video di sini dengan baik ya. Perhatikan soal nomor 1 di modul kamu. Munculnya berbagai macam teknologi komunikasi yang baru dan canggih merupakan salah satu contoh globalisasi dalam bidang komunikasi. Seperti munculnya media sosial yang memfasilitasi interaksi antar individu dari berbagai belahan dunia. Dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi dalam bidang teknologi komunikasi adalah yang A, mobilitas geografis masyarakat semakin meningkat. Di sini adalah salah, karena mobilitas geografis artinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang B, rendahnya intensitas, di sini juga salah, karena seharusnya intensitasnya semakin tinggi. Yang C, meningkatnya intensitas kualitas komunikasi seluruh masyarakat. Ini jawabannya yang betul. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang C, meningkatnya intensitas dan kualitas komunikasi seluruh masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 2, penggunaan gadget dan kemudahan akses internet yang diberikan kepada anak sekolah dasar lebih banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan kepribadian anak karena tidak semua anak dapat menyaring hal positif dari beragam konten yang tersedia. Hal ini dapat dicegah dengan cara yang A, melarang seluruh anggota keluarga menggunakan gadget, ini adalah salah. Yang B, memberikan konten permainan dan memblokir konten dewasa, di sini juga salah. Yang C, tidak memberikan gadget kepada anak yang masih kecil, di sini bisa jadi betul. Lalu yang D, tidak memberikan gadget secara pribadi dengan meminjamkan milik orang tua, di sini juga bukan solusi yang tepat. Ini yang C juga salah ya ternyata. Lalu yang E, mendampingi setelah cukup umur dalam menggunakan gadget. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 3, dunia saat ini terintegrasi secara global dalam kesatuan yang merupakan konsekuensi terjadinya globalisasi. Hal ini berpengaruh pada tergantikannya budaya komunitas lokal oleh budaya global, seperti musik, film, busana, dan bahasa. Dampak globalisasi tersebut perlu direspon dengan melakukan berbagai langkah untuk menguatkan kearifan lokal masyarakat dengan cara yang A, memperbaiki lingkungan fisik maupun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat, yang B, menggunakan seluruh aspek kebudayaan lokal. Yang C, memperbaiki struktur masyarakat dengan melakukan pembaruan dan reformasi. D, melarang masuknya beragam budaya asing dengan menutup interaksi. Yang E, meningkatkan efektivitas warisan budaya lokal melalui lembaga pendidikan formal. Nah, nomor 3, ini yang ditanya adalah langkah yang tepat untuk menguatkan kearifan lokal. Kita lihat yang A, memperbaiki lingkungan fisik maupun sarana, ini adalah salah. B, menggunakan seluruh aspek kebudayaan lokal, mengunggulkan seluruh aspek kebudayaan lokal. Ini jawaban yang betul. Yang C, memperbaiki struktur masyarakat dan kerap melakukan pembaruan. Berarti kearifan lokalnya hilang karena dengan adanya pembaruan. Yang D, melarang masuknya beragam budaya asing juga salah. Yang E, meningkatkan efektivitas pewarisan budaya lokal melalui lembaga pendidikan formal. Di sini juga kurang tepat karena pewarisan budaya lokal tidak tepat jika dilakukan melalui lembaga pendidikan formal. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang B. Perhatikan soal nomor 4, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan, serta semakin berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan, setiap petani dituntut untuk tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan hasil pertanian, serta menggalakkan pertanian hidroponik. Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya modernisasi bagi kemajuan masyarakat. Untuk apa? Di sini kan berkaitan dengan lahan pertanian yang semakin berkurang. Petaninya dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil pertanian. Yang A, menjaga kondisi alam yang terdampak pembangunan, di sini adalah salah. Yang B, mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju, di sini juga salah. Yang C, menciptakan metode pertanian baru yang efisien, di sini mungkin aja betul. Yang D, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan, mungkin juga betul. Yang E, mengubah seluruh sistem pertanian, di sini adalah salah. Jadi pilihan jawabannya antara C dan D. Tapi kita lihat lagi soalnya di sini yang ditanya adalah pentingnya modernisasi. Berdasarkan ilustrasi yang di atas adalah yang modernisasinya penting untuk apa? Kan berarti jawabannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan, bukan untuk menciptakan metode pertanian baru. Jadi yang ditanya adalah manfaat modernisasinya, bukan dalam bidang apa modernisasinya. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang D, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Di era globalisasi, negara maju akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada masyarakat negara berkembang dalam berbagai bidang seperti fashion, musik, film, dan kuliner yang kemudian menjadi sebuah gaya hidup. Kekuatan budaya barat mampu menciptakan sebuah hegemoni yang kemudian berdampak negatif pada eksistensi budaya lokal, sehingga perlu direspon secara cepat oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan cara apa? Yang A. Mengirim pelajar ke luar negeri, ini adalah jawaban yang salah. B. Memberikan penghargaan pada para kelompok peduli budaya lokal, di sini juga salah. Lalu yang C, bekerja sama dengan negara lain untuk mengelola budaya lokal bersama, di sini juga salah. Yang D, menampilkan potensi budaya lokal melalui berbagai kegiatan internasional. Dan yang E adalah mengembangkan budaya lokal dengan mengubahnya sesuai perkembangan zaman. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 6, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, sistem dan budaya masyarakat terkait teknologi hasil pertanian harus diubah agar jumlah kualitas pertanian yang dicapai dapat bertambah. Untuk itu, perlu digunakan teknologi modern yang tepat guna hingga tujuan tersebut dapat dicapai. Berdasarkan ilustrasi tersebut, modernisasi di bidang pertanian diperlukan untuk apa? Jawabannya yang A, meniru sistem pertanian asing yang lebih maju. Ini adalah jawaban yang salah. Yang B, mendapatkan nilai tambah dari hasil pertanian. Ini bisa aja betul. Yang C, mengembangkan industri alat pertanian modern. Ini adalah salah. Yang D, membuka lahan baru juga salah. Yang E, menciptakan lapangan kerja baru juga salah. Jadi, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang B. Lalu kita lanjut ke soal nomor 7. Intervensi asing dalam sektor perekonomian dalam negeri berpengaruh pada lemahnya perkembangan sektor industri lokal. Banyak dari sektor industri lokal tidak berkembang dan akhirnya gulung tikar sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensi perekonomian masyarakat lokal harus dilakukan dengan apa? Yang A, menutup segala bentuk investasi asing karena dianggap merugikan. Ini adalah jawaban yang salah. B, membatasi investasi asing dan memberi kesempatan pengusaha lokal berkembang. Ini betul. Yang C, memonopoli perdagangan. Ini adalah salah. Yang D, memberi bantuan dana pinjaman pada para pelaku sektor ekonomi lokal. Ini kurang tepat. Dan yang E, mengubah undang-undang berhubungan dengan penanaman modal. Di sini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B, membatasi investasi asing dan memberi kesempatan pengusaha lokal untuk berkembang. Selanjutnya kita bahas soal nomor 8, terbukanya sistem pasar bebas memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan aktivitas jual beli melalui media online ke berbagai penjuru. Kesempatan tersebut memberikan dampak yang positif bagi laju perekonomian masyarakat dalam berwirausaha apabila yang A, mampu menjalin komunikasi secara intens dengan warga asing melalui media online. B, meningkatkan mutu dan inovasi produk serta meningkatkan promosi melalui media online. Yang C, bekerja sama mengembangkan produk impor untuk memperoleh penghasilan yang tinggi. D, selalu mengikuti perkembangan informasi dan tekun dalam kegiatan jual beli online. Yang E, meningkatkan pengetahuan dan kualitas pribadi agar dapat bekerja di luar negeri. Dari semua option, jawaban yang paling tepat adalah yang B, meningkatkan mutu dan inovasi produk serta menggiatkan promosi melalui media online. Karena di sini yang ditanya adalah kesempatan tersebut memberi dampak yang positif bagi laju perekonomian masyarakat apabila yang ditanya kalau gimana. Jadi usaha yang bisa dilakuin adalah ya meningkatkan mutu dan inovasi produk serta menggiatkan promosi melalui media online. Kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu dampak globalisasi adalah kemudahan berpergian ke luar negeri. Kalangan ekonomi atas dapat dengan mudahnya memeriksakan kesehatannya ke Singapura. Adapun kalangan ekonomi bawah, ada yang tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit daerah. Dampak globalisasi yang tampak dalam ilustrasi tersebut, jawabannya adalah yang C, kesenjangan sosial. Karena di sini ada gap yang sangat besar antara kalangan ekonomi atas dengan kalangan ekonomi bawah. Jadi jawabannya yang C. Lalu soal terakhir, soal nomor 10, globalisasi membawa perubahan sosial di tengah masyarakat. Salah satu perubahan sosial tersebut adalah perubahan pola komunikasi masyarakat melalui gadget. Dampak negatif penggunaan gadget dalam arus globalisasi antara lain membuat para remaja kehilangan jati diri akibat terpengaruh kehidupan modern yang sangat kebarat-baratan, seperti kurangnya bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Dampak negatif tersebut dikenal dengan nama apa? Di sini konsumerisme ini adalah salah. Globalisasi juga salah. Lalu hedonisme juga salah, karena hedonisme adalah berlebih-lebihan. Lalu jawaban yang E, westernisasi juga salah. Jadi jawaban yang betul adalah yang D, perilaku menyimpang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.